Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya di Ansar Gorden. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan sedikit lagi tips atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin yang banyak yang masuk, baik melalui Messenger dan Instagram. Teman-teman yang bertanya bahwa bagaimana cara bahan yang bisa digunakan untuk membuat gorden atau menjahit untuk gorden, bahan apa yang paling bagus. Tapi kali ini teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan komen, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman yang ingin bertanya, jangan lupa komen di bawah. Jadi kita lanjut teman-teman. Nah, bahan itu bahan yang bagus digunakan untuk bahan gorden. Usahakan teman-teman memilih bahan yang agak lentur, biar nanti hasilnya bagus dan rapi. Tapi kalau kita bercerita tentang bahan yang bagus itu untuk bahan gorden itu, teman-teman bisa pilih bahan yang sejenis kain bludru. Kain bludru itu rata-rata kainnya bagus, lentur, dan agak berkualitas dibandingkan dengan kain-kain lainnya. Nah, kita lanjut. Bagi teman-teman yang pemula atau yang ingin belajar bisnis gorden, kalau kita ingin bisnis gorden, teman-teman, cukup bagi yang punya modal, cukup saja kita memperhatikan bagaimana banyaknya bahan yang kita pakai dalam setiap meteran, baik meteran pintu dan jendela. Tapi teman-teman, saya akan bahas dulu di sini komen yang masuk kemarin. Ada teman-teman yang bertanya, bilang, "Bang, bagaimana itu banyaknya kain kita pakai dalam satu pintu?" Nah, dalam satu pintu itu biasanya kita gunakan kain 2 meter. Itu kain paling sedikit 2 meter. Kalau pemakaian 2,5 itu dalam satu pintunya kita pakai kain 2,5 meter. Ya, 2,5 meter. Sampai paling banyak yang kita butuhkan bahan dalam per meternya itu 3 meter. Jadi umpama 1 meter jendela, ukuran 1 meter, kita itu teman-teman bisa memakai kain 2 meter atau 2,5 meter atau 3 meter. Itu sudah pemakaian. Nah, teman-teman yang belum mengerti tentang pemakaian, nah ini sedikit saya berikan sedikit tips. Coba teman-teman itu bisa ambil meteran, terus kita ukur lebar jendela itu
kita ukur saja lebar jendela. Umpama lebar jendela itu ada 1 meter ya. Terus nah, kita coba ambil kalkulator. 1 meter umpama perkalian bahan yang kita perlukan. 1 meter itu langsung dikali 2. Berarti juga hasilnya pakai 2 meter. 2 meter. Kalau perkalian 2 meter setengah, teman-teman bisa juga kalkulator. 1 meter dikali 2,50. Nah, hasilkan yang kita perlukan berarti dalam 1 meternya itu berarti 2 meter setengah. 2 meter setengah. Umpama ukuran jendela 1 meter setengah, terus kita mau kali 2, kita langsung saja ambil 150 dikali 2 umpama. Dikali 2. Terus kita lihat hasilnya. Berarti kita butuh kain 3 meter saja. 3 meter ini sudah perkalian 2 kali. Kalau kali 2,5 umpama cara perkaliannya itu berarti 1 meter 50 lebar jendela itu kita langsung kali 2,50. Berapa hasilnya? Berarti kita butuh kain 3 meter 75. 3 meter 75. Nah, itu tips pemakaian. Itu pemakaian bahan untuk bahan badan gorden. Kalau bahan untuk buat pola poni beda lagi. Karena setiap kita cerita masalah ini, masalah poni atau modelnya itu tergantung dari model. Berapa meter kain kita pakai beda kalau masalah bahan badan untuk badang-badang gorden atau untuk hordeng saja. Nah, umpama teman-teman kalau model seperti ini model di antara seluruh model gorden. Kalau saya pikir ini gorden yang paling gampang untuk dijahit. Paling gampang untuk dijahit. Jadi tips saya untuk bagi yang baru mau belajar, bagusnya belajar untuk model ini, model smoke ring namanya atau disebut model minimalis. Ini gampang sekali. Nah, seperti tadi saya ulangi lagi, kalau pintu dalam 1 meter, 1 meter itu untuk membuat model smoke ring ini cuma kita butuhkan bahan saja 2 meter atau 2 meter setengah. Teman-teman bisa ambil dan langsung praktekkan. Nah, terus cara jahitnya itu teman-teman bisa tempelkan di belakang gorden. Tapi usahakan lipat dulu kain, ujung kain ke atas. Terus taruh ini. Taruh smoke ring. Terus teman-teman bisa jahit dulu. Jahit yang terus bagian di mana? Sini. Ini jahitannya di sini. Kita jahit. Ini ujung kain dilipat minimal 3 cm aja. Kita lipat 3 cm umpama begini. Kita lipat begini 3 cm, terus taruh smoke ring di atasnya. Jahit langsung. Ini jahitnya jahit lurus. Lurus saja jahitnya dia. Ini agak simple. Dan juga hasilnya bagus, peminatnya juga banyak. Nah, terus teman-teman bisa
juga saya berikan sedikit tips. Kalau 1 meter jendela yang kita bikin itu, kalau memang 1 meter bisa kita ambil di sini, patokan di sini mau pakai berapa gelombang, mau pakai 9, 10, 12, 13, 14, 15 gelombang begini, gelombang begininya itu terserah. Tapi kalau kita ambil patokan di sini, mestinya kita ikut di sini untuk bahannya, bahan yang ikut di sini. Tapi kalau saya umpama ambil saja kain 2,5 meter, terus jahit terus, kita bisa jahit. Sudah kita jahit seperti umpama ini, baru kita potong pitanya, itu lebih tips yang lebih bagus dan lebih gampang lagi untuk teman-teman yang baru pemula. Nah, ini gorden ini kalau teman-teman sudah menguasainya, ini sudah menghasilkan ini. Kalau teman-teman sudah pintar menjahit ini. Nah, kemarin saja saya menjahit itu model ini itu cuma 2 meter. 2 meter cuma 2 pintu itu model ini yang saya jahit, model ini saja tanpa ada poni, tanpa ribut, dia polos saja. Saya itu upahnya itu ongkosnya itu 150 yang saya dapat. Cuma 2 lembar, 2 pintu saja 250. Nah, sedangkan saya jahit itu nggak cukup 1 jam. Tidak cukup 1 jam saya jahit itu, saya dapat upahnya 150.000. Jadi teman-teman yang minat mau usaha, berwirausaha, silahkan belajar, ikuti channel saya dan komen di bawah bagaimana kekurangan apa saja, pasti saya akan balas. Nah, terus teman-teman, umpama teman-teman di sini ada yang mempunyai modal usaha tapi tidak ada pengalaman ini teman-teman ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin berusaha, buka usaha di dunia gorden, punya buka toko begitu, bisa juga. Tipsnya begini, yang penting teman-teman itu sudah tahu pemakaian, bahan. Umpama setiap jendela, pintu keseluruhan satu rumah itu sudah ditahu ukurannya berapa, semua ukuran, terus kita langsung kali saja. Umpama 10 jendela, langsung saja kita, umpama ada 10 jendela, tiap-tiap jendela itu ukurannya 1 meter, langsung saja kita kali. Berarti 1 meter itu dikali 10, itu kan 10 meter umpama ya. 10 meter itu langsung kita kali berapa, mau pemakaian 2 kali, 2,5. Kalau memang pemakaian 2 kali, langsung saja kali 2, pasti dapat. Terus juga di situ tipsnya, teman-teman yang mau ambil jalan ini untuk tanpa tahu menjahit gorden tapi mau buka toko, yang penting kuasai saja bagaimana berapa banyaknya bahan. Terus teman-teman juga bisa, yang penting bisa tahu, cek di toko berapa per meter bahannya ini. Nah, terus teman-teman bisa saja kalikan, oh sekian meter bahannya, sekian harganya, sekian upahnya. Terus terserah di pelanggan mau deal berapa, ACC saja. Itu bagi teman-teman yang ingin membuka tanpa mau belajar menjahit gorden, bisa juga jadi. Kebanyakan itu juga saya punya langganan dari daerah-daerah pelosok-pelosok desa lain, itu dia tidak cukup ini, nggak tahu juga menjahit, tapi dia selalu belajar di sama saya bagaimana bahannya, pemakaian, harganya, terus dia cukup kuasai.
dia juga sukses di dunia gorden tanpa tahu menjahit. Cuma dia kuasai harga dengan pemakaian bahan. Itu begitu tipsnya. Jadi teman-teman yang ingin berusaha di dunia gorden itu, kalau saya pikir itu cukup menguntungkan. Itu bagi saya, nggak tahu bagi teman-teman bagaimana, tapi bagi saya itu gorden itu cukup menguntungkan bagi saya. Kenapa saya bilang begitu? Karena gorden itu modalnya nggak terlalu ini, cukup beli mesin, obras, meter, gunting, dah jadi. Yang penting sudah punya pengalaman untuk menjahit, itu sudah jadi. Terus modal yang kita butuhkan itu umpamanya kita cuma beli benang 5.000 ini sudah dapat 3 benang. Nah berarti modalnya itu cuma 3.000, sudah untung berkali-kali lipat. Berapa kali lipat kita untung? Umpama cuma kita beli benang 5.000 dapat 3, terus sedangkan satu gulung itu nggak habis, sudah dapat berapa jendela sudah kita jahit. Itu biasanya kita dapat upah jahitan itu sampai 500.000 sampai 1 juta tergantung model yang kita jahit. Itu tipsnya. Jadi bagi saya itu cukup menguntungkan, apalagi kalau pintar menjahit gorden terus buka toko gorden. Nah itu yang paling bagus. Kalau kita kuasai dunia gorden baru kita buka toko gorden, jadi nggak ribet. Jadi teman-teman, kalau memang ingin bertanya silahkan komen di bawah. Nanti saya akan live lagi bagaimana cara-cara yang teman-teman kurang dimengerti. Tapi yang jelasnya ini cuma saya menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin tentang bahan dan pemakaian. Nah terus tadi itu pemakaiannya sudah saya kasih tahu. Bilang 1 meter jendela kita butuhkan berapa. Jadi teman-teman, kalau yang ingin lanjut belajar, ikut belajar sama saya, jangan lupa subscribe, komen, dan share, bagikan ke teman-teman Anda. Dan subscribe untuk mendukung channel saya supaya juga Anda tidak ketinggalan model apa saja yang saya akan jahit selanjutnya. Terus teman-teman, kita lanjut lagi membahas ini. Jadi kalau teman-teman yang ingin baru belajar, saya sarankan belajar model ini saja dulu. Kalau model ini sudah dikuasai, lumayan, ini sudah menghasilkan. Kalau memang sudah dikuasai model yang begini, teman tinggal memberi variasi apa saja yang cantik ditempel di sini. Tinggal teman-teman yang kreatif saja untuk membuat pola-pola model poninya. Apakah mau dikasih renda bagian di sini juga cantik. Umpamanya begini teman-teman. Nah, ini kalau kita tempelkan renda di sini, nah ini sudah cukup cantik juga hasilnya. Kalau kita tempelkan renda di bawah, ini sudah juga cantik, bagus, tidak rame, mungkin tidak bosan kita lihat. Bisa juga dikasih di jalur ini kan sudah ada ini jalurnya, bisa juga ditempel di sini. Udah cantik juga. Nah teman-teman yang tahu sudah menguasai ini dulu, langkah-langkah ini dulu yang teman-teman yang baru mau belajar. Kalau sudah dikuasai cara jahitnya apanya, tinggal teman-teman kreatif saja, jangan takut untuk kreatif. Bikin modelnya bagaimana poni yang mau dilengketkan di sini, itu sudah bagus.
Ini saya bikin ini ukuran 1 meter. 1 meter. Ini saya jual ini hanya untuk bikin barang jadi. Barang jadi saja, untuk dikirim ke daerah-daerah mana saja. Ini saya cuma pakai berapa balok? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 balok. Ini sudah jadi. Kalau dijual ini teman-teman, ini satu pintu ini harganya 125. 125 cuma ini, sedangkan modalnya ini cuma 45. Modalnya ini cuma 45, terus kita jual 125. Coba bayangkan berapa keuntungan yang kita dapat. Jahitnya pun ini ndak sampai 5 menit jahitnya, ini udah jadi. Udah jadi. Oke teman-teman, itu tips saya. Tips saya bagaimana cara, apalagi saat-saat sekarang ini banyak teman-teman yang pernah kerja di toko kantoran, terus di PHK, pusing mau cari kerjaan. Apalagi yuk jangan putus asa, terus belajar mencari pengalaman. Apalagi kalau kita tinggal di kota, kalau pengalaman kita tidak ada atau minim, itu mah saya minta ampun kalau begitu. Apalagi sekarang persaingan di kota semakin tinggi, terus kita tidak punya pengalaman. Jadi saya memberikan tips untuk teman-teman yang mau berusaha, berwirausaha. Yang penting ada semangat dan kemauan, dan jangan putus asa. Jangan malu bertanya. Walaupun kalau kita menginginkan pengalaman, kalau kita tidak pernah bertanya, walaupun kita kerja 1 tahun, 2, 3 tahun, kalau malu bertanya itu enggak cepat berhasil. Oke teman-teman, di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada, kemungkinan ini tips pengalaman saya untuk men-spot atau memberikan motivasi kepada teman-teman bagaimana cara memecahkan masalah-masalah tentang pekerjaan. Di sini saya memberikan pengalaman saya untuk bertujuan ingin membagi memang pengalaman saya. Saya ini mencoba untuk membuat YouTube karena saya pikir ini lebih gampang dan lebih luas untuk teman-teman banyak mengetahuinya. Jadi ini tips saya. Jadi teman-teman kalau mau share, kalau mau subscribe, kalau nggak mau nggak masalah. Yang penting bagikan ke teman-teman Anda channel saya. Siapa tahu di luar teman-teman ada yang pengen belajar. Itu kalau saya pikir itu, walaupun kalau Anda membagikan channel saya, terus di luar sana ada yang masuk di channel saya untuk pengen belajar, itu juga termasuk Anda memberikan pengalaman atau membuka amal jariah. Itu tanpa mengurangi amal saya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mungkin video selanjutnya jangan lupa ikuti. Saya akan terus live untuk memberikan pengalaman saya, model apa saja yang akan saya kerjakan ke depan. Oke teman-teman,
Cuma ini saya live karena permintaan yang masuk, yang ingin tahu bagaimana caranya, bahan-bahannya, jenis bahan yang kita gunakan, berapa banyaknya bahan yang kita perlukan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke. Terima kasih.